terhadap anak dengan pelapor atas nama Abdillah Sakia. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2019. Hubungan antara pelapor ini dengan terlapor adalah keponakan. Pelapor melaporkan bahwa dia pernah dicabuli oleh terlapor ini ketika masih berumur 12 atau 13 tahun. Jadi 2019 berarti 4-5-6 tahun yang lalu. Pada saat itu TKP yang terjadi adalah menurut keterangan pelapor salah satu TKP di rumah sakit Baitur Rahman dan yang kedua di rumah tersangka, di mana pelapor ini pada saat itu masih usia di bawah umur. Sekarang sudah umur 18 tahun lebih, hampir 19 tahun. Untuk tindakan yang dilakukan dengan cara, nanti saya sampaikan salah lagi. Pokoknya terjadi pencabulan terhadap anak tersebut. Pada saat itu usianya masih di bawah umur. Selain pelapor ini, ada beberapa korban juga yang masih saudara juga, termasuk yang kemarin sempat viral di media sosial yang mengaku sebagai anak kandung dari tersangka ini, itu pun akan menjadi salah satu korban dari perkara ini. Jadi total korban yang akan diminta keterangan, yang sudah diminta keterangan sudah ada 3 dan nanti akan dikembangkan dengan korban-korban yang lain. Sebenarnya mereka ini masih ada hubungan keluarga dengan tersangka ini. Ada pertanyaan? Ya. Kalau untuk yang sebagai pelapor saat ini itu 2019, belum lama, 4 tahun yang lalu, 4 tahun 5 tahun yang lalu, belum lama. Makanya itu dia yang sebagai pelapor. Sedangkan yang disampaikan di media sosial kemarin yang cukup viral, yang mengaku anak kandungnya tersangka ini, itu kejadian sudah cukup lama, 18 sampai 20 tahun yang lalu. Jadi yang nanti yang bersangkutan akan menjadi saksi korban dari peristiwa ini. Untuk penguatan pembuktian gimana Pak Dir? Ya. Untuk penguatan pembuktian karena kan statusnya sudah lama. Ya. Pembuktiannya dari keterangan saksi-saksi dari para korban ini saling menguatkan bahwa mereka mengalami peristiwa yang sama. Mereka mengalami peristiwa yang sama, didukung juga dengan pemeriksaan dari ahli psikologi. Untuk pelaku sudah mengakui, Pak Dir? Untuk pelaku sementara tidak mengakui, tapi tidak ada masalah, nanti akan dibuktikan di persidangan. Korbannya keluarganya sendiri sebenarnya, masih ada hubungan keluarga. Tadi sudah saya sampaikan, ada 3-4 orang. Keterangan dari para korban ini mengalami hal yang sama, makanya itu dia saling menguatkan sehingga kita lakukan penyidikan dan penahanan terhadap tersangka ini. Kondisi korban ya. Apakah ada trauma? Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, korban mengalami tendensi trauma. Selain itu juga korban cenderung melakukan tindakan yang menyakiti diri sendiri ketika mengingat peristiwa tersebut. Itu dari keterangan psikologi. Kalau tidak salah kemarin hari Jumat ya, hari Jumat kita lakukan penangkapan, kemudian kita lakukan penahanan. Pak, ini kan kejadian Di rumahnya. Ini kejadian sudah 6 tahun yang lalu Pak. Ya. Kenapa baru tahun ini korban melakukan laporan Pak? Apakah Ya, ada karena korban? dia baru melapor baru bulan kemarin ya. Bulan kemarin. Nah, kita sudah melakukan pemeriksaan secara maraton. Nah, itu yang kita akan dalami. Nah, sementara ini masih dalam lingkup keluarga mereka sendiri. Pak, kalau pengakuan korban modus pelakunya seperti apa? Meraba dan mencium daerah sensitif. Ya. Itu nanti setelah mendapatkan putusan pengadilan yang tetap, tentunya akan ada sanksi administrasi selanjutnya. Itu nanti sambil berjalan, ya. Ada untuk undang-undang yang dikenakan Pak Dir? Yang dikenakan adalah pasal 82 junto 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang perlindungan anak, perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ada pertanyaan?
pada saat itu tidak terekam ya oleh kami, tapi pada saat melakukan memang menurut korban dia tidak berani teriak karena ditakuti oleh pelapor. Jangan melapor, jangan ngomong ke siapa-siapa. Ada lagi? Pelaku kan sempat melakukan statement ya, dia Tidak masalah. Nanti kan ada pembuktian di persidangan di pengadilan ya, dengan saksi-saksi, dengan keterangan ahli dan yang lainnya. Pak, apa? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan. Bibi. Foto Pak Dir. Foto. Bibi Pak Dir. Mundur, Mbak, mundur, Mbak. Pak mundur, Mbak. Santi, mundur. Ini hasil apa? Oh, akta keluarga. Karena masih keluarga, dalam keluarga. Ya, senyum Pak kami senyum. Tengah, Pak, tengah. Mbak maaf ya, Mbak. Oke. Ya, baik kita kalau ditanya pasti dia nggak melakukannya. Kira-kira kamu menyesal nggak dengan perbuatan ini? Saya tidak melakukan ya Pak. Berawal dari permasalahan keluarga. Permasalahan Desman. Desman ya? Desman itu siapa? Desman itu adik saya. Nah dia kan selalu di peras itu sama mantan istrinya Pak. Nah kemudian saya larang Desman janganlah gitu man, aku bilang. Kasihan istri kau sekarang, aku bilang. Iya. Bukan dia berawal dari situ. Kemudian diseret-seretlah saya berkolaborasilah tuh sama mantan tuh untuk menjatuhkan saya dan Desman. Tapi anak kandung yang ngelapor kayak mana tuh? Anak kandungku tuh yang melapor tuh. Ya, saya tidak pernah berbuat gitu, Pak. Kalau tidak pernah berbuat, tidak mungkin. Anak kandung kau Oke, tuh ada terima kasih rekan-rekan. Sabar.